Halo semuanya, Halo, balik lagi dengan gua Daniel. gua Mikta. Nah, di video kali ini kita mau bahas seputar cover letter. Ya, Jadi itu sesuatu hal yang wajib kalau lu mau submit jurnal. yes. Nah, mungkin yang baru belum pernah nulis jurnal, belum pernah submit jurnal, bingung untuk cover letter tuh apa sih sebenarnya? Nah, cover letter tuh apa sebenarnya, Mik? Ya, kalau cover letter tuh pada dasarnya ya, sebenarnya itu surat pengantar, Surat pengantar, oke. kepada yang ditujukan kepada editor. Bertujuan kalau kita ingin submit paper, sebenarnya itu sih. Tapi simple, sebenarnya cuma satu halaman. Tapi ada beberapa poin-poin yang agak kritikal yang harus kita address, yang harus kita masukkan di situ. Oke. Nah, jadi singkatnya tadi cover letter itu adalah surat pengantar. Tapi kontennya apa? Hal pertama yang perlu lu masukin di situ apa di cover letter? Nah, ada beberapa hal. Nah, yang pertama itu adalah yang pasti kita harus masukkan teknisnya ya, nama jurnalnya segala macam, Oke, tanggal, ya, itu pasti nama jurnal. Jadi poin pertama nama jurnal. nama jurnal. Bahkan kalau bisa ditujukan udah spesifik ke subjek editornya siapa. Oke. Jadi yang kedua bisa memasukkan nama subjek editor. Ya, subjek Ya. editornya siapa? Subjek editor itu biasanya kalau jurnal yang udah skopnya luas, biasanya kan ada, kalau di engineering nih, ada yang mechanical, ada yang aerospace, ada yang architecture, ada yang civil. Nah, biasanya karena gua domainnya dari arsitektur engineering, biasanya gua milihnya yang subjek editornya yang langsung ke arsitektur. Oke. Jadi biar Cocok temanya. biar cocok temanya, biar nggak lari ke editor yang mechanical atau yang lain malah kayak gitu. Ya. Nah, terus Bentar lo, gue mau tambahin yang ini. Jadi memang ada jurnal-jurnal yang memang dari awal itu kita bisa memilih subjek editornya tadi. Ya. Nah, biasanya untuk jurnal-jurnal seperti ini dan pengalaman gue juga, kita sudah langsung di cover letternya, kita sudah langsung sebut nama editornya siapa. ya, Dan dia akan ditujukan ke dia. Tapi jika memang jurnalnya itu tidak bisa memilih nama editor dari proses awal, pastikan kita sebut aja editor in chief. ya. Jadi lagi-lagi pilihannya tadi, kalau dia nggak spesifik sebut aja nama editor in chief jurnal X. Ya. Tapi kalau dia bisa spesifik sebut aja langsung namanya Dear Profesor siapa atau Dear Doktor siapa gitu. Ya. Nah, paling gitu. Apalagi, Mik? Nah, terus yang pasti kita sebut judul paper kita, terus Judul paper kita. judul penting. paper kita, sama list author kita siapa Ya. aja. Benar. Semua nama author bisa perlu disebutkan. Tapi kalau Ya. terlalu banyak 100 author ya lu inilah, nggak usah mungkin semuanya kali. Sama itu lagi apa namanya? Paling gue mau nambahin sedikit, sorry Mik, yang tambahin. Kenapa kita perlu masukin nama semua author di situ? Karena yang paling menguntungkan adalah kalau misalkan ada penulis terkenal atau profesor terkenal yang menjadi salah satu penulis di paper lo. Dan itu dalam tanda kutip sedikit menguntungkan, dalam tanda kutip ya, sedikit menguntungkan karena ini kredibel nih memang paper ini nih, karena Ya. ini profesor terkenal, ini peneliti terkenal dan high index-nya tinggi dan segala macam. Jadi pas pada waktu editor melihat itu dia bilang oke, kita ya mungkin memperbesar peluang lah, memperbesar peluang. Atau misalkan contoh kasus nih, gue punya satu kasus tertentu di mana kita baru sampai satu jurnal dan editor yang kita masukin itu kenal dengan supervisor gue. Jadi pada waktu dia lihat, jadi supervisor gue dia kasih saran ke gue kayak gitu, masukin nama gue di list author karena editornya tuh kenal sama gue. Jadi ya ada semacam mungkin lah gue kenal sama nih orang, jadi gue masukin. Itu ada trik-trik seperti itulah secara tidak langsung. Oke, hal lainnya apa lagi, Mang? Terus yang paling penting adalah jangan lupa di address research gap kita. Research gap itu maksudnya novelty-nya, Ya. novelty paper kita apa. Nah, itu yang paling penting tuh. Benar Karena itu akan membantu editor in chief atau subject editor untuk melihat langsung ini paper ini tentang apa dan kenapa gua harus menerima si paper ini. At least menerima dalam arti nggak langsung dapat dash rejection loh ya. Jadi
kenapa paper ini worth it nih buat dilihat, buat di review kayak gitu. Temanya juga harus lu sebutin kan. Tema ini harus cocok disebutin. Tema topik paper kita cocok sama temanya si jurnal ini. Nah, itu perlu disebutin juga segala macam. Nah, paling gue tambahin satu hal soal novelty tadi dan knowledge gap. Itu gue sendiri pengalaman itu sepertinya feeling gue itu akan lebih powerful kalau lu bisa kasih sesuatu implication yang powerful banget dari paper lu. Jadi nggak cuma novelty sama implication ya satu paket lah ya. Jadi kira-kira lu bisa kan bilang, oh, ini paper ini berguna untuk masa depan bangsa dan negara, misalkan contoh lu bilang kayak gitu implicationnya. Demi penelitian virus corona di masa depan. Jadi lu benar-benar buat implicationnya itu wow banget, dan itu tentu akan menarik minat lah dari si editor ini. Jadi intinya itu adalah kesempatan di mana lu bisa dalam tanda kutip membanggakan paper lu, agak sedikit songong di paper lu. Nah, itu kesempatan lah menjual konten paper lu. Itu bisa lu itu hal yang penting yang nggak boleh dilupakan. Ya, sama itu kan dari paper. Tapi jangan lupa ada hal penting juga yang mesti kita includekan di situ, kita masukkan, yaitu gimana biar paper kita tuh terlihat related, terlihat terkait dengan si jurnal yang kita tuju. Misalnya terlepas dari topik loh ya, topiknya misalnya sama-sama energi, sama-sama bangunan, tapi kita mesti kadang kita mesti menyebutkan kalau paper saya ini men-cite beberapa paper dari sini, dari jurnal ini. Itu bisa juga. Dan berdasarkan penelusuran kami selama 3 volume terakhir, jurnal ini telah mempublish review paper selama 3 atau 4 draft, dan semuanya tentang ini dan ini, dan belum ada yang mempublish tentang ini. Makanya ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi lebih ke ngasih win-win solution kayak gitu. Nah, itu si editor juga langsung mempertimbangkan itu. Oh iya, benar juga ya. Berarti dia mempelajari banget ini si jurnal ini. Ya, dia familiar sama. Iya, makanya kita menawarkan hal itu juga. Dan itu bisa di state di cover letter. Jadi semacam kayak nego lah. Kita harus punya bargaining position di situ. Lalu hal lainnya bisa lu masukin adalah lu biasanya pasti selalu kita masukin itu bahwa ada atau tidak konflik of interest dari paper lo. Jadi misalkan contoh konflik of interest sederhananya adalah misalkan salah satu author lo itu adalah penjual jadi lu publish sesuatu dan itu berhubungan sama misalkan aspek komersial. Atau produk. Nah, itu kan bisa ada aja. Atau misalkan funding lu itu yang tadi komersial. Jadi lu berharap sesuatu yang keluar dari situ kan yang berbau komersial dan menguntungkan untuk funding lu. Nah, itu perlu di state di conflict of interest itu. Atau misalkan lu pernah publish itu atau tidak di conference atau di mana itu perlu dimasukin juga kadang-kadang seperti itu. Soalnya beberapa jurnal mensyaratkan itu. Jadi kayak dia benar-benar meminta secara eksplisit apakah bagian dari si jurnal yang kamu propose ini, yang kamu ajukan ini pernah atau sudah terpublish di conference atau di karya ilmiah yang lain. Itu harus eksplisit disebutkan terkait yang mana, bagian yang mana, kayak gitu. Lalu juga kadang-kadang sepertinya setiap jurnal itu ada karakteristik setiap jurnal. Ada yang punya format yang benar-benar kaku dalam tanda kutip. Jadi ada jurnal-jurnal tertentu sepertinya punya lu ada ya kayak gitu ya. Jadi benar-benar dia kaku banget, lu harus ikutin format cover letter seperti itu. Dan ada, walaupun kebanyakan sebagian besar ya dia agak lebih bebas formatnya. Jadi tergantung style orang beda-beda. Nah, ada juga misalkan contoh di formatnya tadi yang kaku itu, misalkan dia harus mencantumkan list of reviewer di dalam cover letternya, misalkan contohnya. Jadi beserta alasannya kenapa. Beserta alasannya. Jadi ada format-format yang kaku seperti itulah. Kita makanya lagi-lagi pada waktu kita nulis jurnal kita perlu cek dulu juga author guide-nya tuh seperti apa supaya kita tahu seperti itu. Benar. Ada lagi Mik yang paling ini? Sama paling beberapa formalitas statement ya yang kayak adalah formalitas statement. Kayak manuskrip ini tuh tidak dan lagi sedang dipublish di manapun. Jadi ini benar-benar original research. Terus formalitas. Itu emang terlihat begitu, tapi itu penting dan harus dideklarasikan di situ.
paling itu sih, Paling itu sama sih. tanda tangan kita sebagai Gue nggak pernah masukin tanda tangan gue, tapi lu masukin tanda tangan lu iya, ya, sama tanda corresponding sebagai corresponding author. ya, jelas. Oh ya, ini yang paling penting lu sebutin. Kita perlu soal corresponding author, kita perlu tulis kita tuh berasal dari institusi apa. Oh iya, itu penting. Itu hal yang paling atas biasanya. Paling perlu atas. dimasukin, ya. Paling itu aja sih ya, Mik ya. Nah, kita mau kasih contoh sama teman-teman cover letter yang kita buat itu seperti apa. Jadi ada dua contoh, ada satu contoh dari gua, ada satu contoh dari Mikta. Ya. Dan Biar lebih jelas. Biar lebih jelas kayak gimana. Mungkin kita bisa juga masukin kali ya contoh cover letter itu di channel kita. Jadi teman-teman bisa langsung download, bisa langsung bisa jadi dapat gambaran kurang lebih seperti apa. Paling kayak gitu nanti kita lakuin. Jadi ya oke. Paling gitu aja, kita mau coba masuk sekarang ke cover letternya Mikta yang berasal dari satu paper yang cukup tinggi impact factornya, dan kita lihat ada hal-hal spesifik di situ. Halo teman-teman, nah jadi ini contoh mulai dari gua aja yang paling pertama. Ini contoh cover letter yang ibaratnya sangat-sangat simple dan tidak ada aturan yang baku dari jurnalnya. Nah teman-teman bisa lihat di sini nih, pasti tentu kita masukin tanggal, nama gua, institusi gua di sini. Lalu di sini bagian pertama Dear Editor of, ini nama jurnalnya. Jadi misalkan bisa teman-teman tulis di sini nama jurnalnya apa. Tapi yang jelas karena tadi lagi-lagi contohnya di jurnal ini kita tidak bisa menyebut nama, kita tidak bisa mengarahkan khusus paper kita ke satu editor. Jadi kita sebut aja Dear Editor of, atau kita sebutnya Dear Chief Editor of Jurnal X dan segala macam. Nah, jadi tidak perlu sebut nama langsung karena ini jurnal yang mau gua submit itu formatnya bebas. Nah, lalu kemudian seperti biasa title jurnal kita apa, lalu semua penulisnya di situ kita sebutkan. Nah kebetulan di sini ada 4. Lalu juga di sini biasa sesudah itu gue ada satu paragraf khusus di mana di sini menunjukkan novelty-nya apa, research gap-nya apa, lalu implication-nya apa. Nah seperti teman-teman sini bisa lihat, gue tulis we introduce the application of bla 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 bla, the study fills the literature gap of bla 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 dan segala macam. Jadi bisa menunjukkan sih efek wow-nya dari paper ini apa, dari draftnya teman-teman tuh apa. Lalu kemudian yang terakhir, paragraf terakhir ya formalitas saja. Kita bilang scope-nya itu cocok sama jurnal ini, kemudian has not been published and is not under consideration for publication elsewhere. Jadi ya seperti tadi kita bilang, kita sebutkan bahwa draft ini tidak kita submit di jurnal yang lain. Kemudian tidak ada conflict of interest. Kalau ada perlu dituliskan di sini. Dan jangan lupa bilang terima kasih di paling terakhir. Lalu ya silakan aja sebut nama kita. Dan sini ada kasus di mana kita masukin tanda tangan, tapi di kasus gua kebanyakan sih gua nggak masukin tanda tangan sih. Jadi ya yang simple. Jadi ya, dan gue selalu mengusahakan cover letter tuh pendek, 1 halaman aja, dan buat dia singkat, padat dan jelas. Tapi kalau kira-kira teman-teman pengen nulis banyak ya bisa lebih dipanjang sih, karena nggak ada format yang benar-benar baku soal cover letter. Itu aja paling dari gue, dan masuk ke cover letter contohnya dari Mikta. Halo teman-teman. Nah yang bagian ini adalah contoh cover letter gue. Jadi yang cover letter ini kemarin gue publish kebetulan, ada jurnal, dan jurnalnya tuh dia udah punya, bukan format sih, tapi di cover letternya dia menyarankan untuk ada poin-poin spesifik yang harus diinkludkan di situ. Nah jadi gue pertama mulai dari autornya siapa, list autornya siapa, misalnya ini gue, terus autornya 1, 2, 3 siapa, disebutkan dengan lengkap beserta afiliasinya, jangan lupa, misalnya yang 1 siapa, yang nomor 2 ini, nomor 3 ini siapa. Nah terus jangan lupa setelah itu harus di state corresponding autornya siapa beserta alamatnya, emailnya. Nah setelah itu baru ditujukan ke siapa. Nah dalam hal ini gue langsung ke Dear Professor siapa. Dalam hal itu adalah editor in chiefnya siapa. Nah terus nama jurnalnya. Nah dan gue langsung mention subjek editornya siapa di sini. Nah biar langsung clear aja. Terus jadi itu memudahkan si editor in chief juga untuk memilih kalau si jurnal ini masuknya di sectionnya siapa gitu loh. Terus baru dilanjutkan dengan tanggalnya berapa, tanggal berapa. Terus their dokter siapa.
Nah, baru kemudian dimulai dengan paragraf, we wish to submit a new manuscript entitled bla 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 untuk consideration di jurnal ini. Terus harus ada statement ini, we confirm this work is original dan belum dipublish dimanapun atau dalam under consideration untuk publikasi. Terus tipe jurnalnya adalah original dan full length article. Nah, baru setelahnya paragraf selanjutnya, nah kita mendeskripsikan novelty dari jurnal kita. Misalnya jurnal kita tuh tentang apa, terus list kontribusinya apa. Tapi kebetulan karena jurnal ini meminta kalau ada beberapa bagian yang sudah dipublikasikan, entah itu di conference atau di karya ilmiah yang lain, itu harus specifically dan secara eksplisit disebutkan di sini. Nah, karena draft gua ini ada beberapa part dari metode gua yang sudah dipublish di conference paper dan di journal paper, makanya gua harus state dengan jelas di sini. Nah, baru kemudian dijelaskan kontribusi, spesifik kontribusi dari jurnal kita. Dalam hal ini gua menyebutkan ada 4 kontribusinya. Nah, terus kemudian baru dilanjutkan fundingnya apa, pakai fundingnya apa. Nah, di sini gue sebutkan fundingnya itu berasal dari LPDP, terus di chair mana berasal, dan kemudian audience dari jurnal ini siapa. Jadi in general the paper should be of interest to the audience, architecture engineering, simulasi, sustainable energy, dan lain-lain. Nah, dan setelahnya diikuti oleh list potential reviewers, karena dia meminta itu diinkludkan juga di cover letters. Nah, makanya di sini gue sebutkan ada 3. Misalnya profesor siapa, emailnya apa, jabatannya apa di universitas itu, dan kemudian alasannya apa. Nah, terakhir ditutup oleh bilang kalau kita nggak punya conflict of interest. Dan gue selalu bilang di cover letter gue itu kalau semua hal-hal yang berhubungan dengan jurnal ini dan submission ini harus dialamatkan ke gua sebagai corresponding author, dan itu penting. Jadi nggak lari ke author yang lain, jadi cukup kita aja. Nah, kayak gitu sih. Habis itu udah deh, baru thank you for your time, dan udah terus tanda tangan di bawahnya. Jadi cukup kayak gitu sih, cukup simple. Nggak simple sih, tapi banyak poin-poin yang harus diadres, dan ya agak lebih bervariasi poinnya dibanding yang punya Daniel sebelumnya. Oke, semoga bermanfaat. Nah, paling gitu aja contohnya dari cover letter gua, dari cover letter Mikta. Kalau punya gua tadi cover letternya lebih bebas formatnya. Nah, kalau Mikta dia formatnya lebih rigid karena tuntutan jurnalis seperti itu. Jadi ya paling gitu aja untuk video kali ini, untuk topik kali ini seputar cover letter. Kalau teman-teman punya, terutama penulis yang sudah pernah masukin cover letter, mungkin punya pengalaman unik seputar cover letter, silakan komen aja, mungkin cerita, dan teman-teman yang lain yang menonton, yang membaca bisa dapat pengalaman yang baru. Dan itu aja paling untuk video ini. Jangan lupa untuk like, untuk subscribe, untuk komen, untuk share juga ke yang lainnya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin submit jurnalnya. Dan semoga sukses untuk proses submission jurnalnya. Ya. Bye-bye. Bye.